Jadi intinya apa? Intinya wujud mental adalah wujud eksternal yang kehilangan efek eksternal. Sini dikatakan mahia selain di realitas eksternal juga ada di realitas lain. Juga ada di realitas lain. Berarti di situ ada kesamaan. Ada kesamaan esensial antara mahia di realitas eksternal dengan mahia di realitas mental. Kan gitu, ketika misalnya dikatakan bahwa HP ini selain ada di sini juga hadir di sini. Berarti ada kesamaan, yaitu HP yang ada di sini itu sama dengan HP yang ada di sini, bahkan identik. Kenapa? Karena ya HP ini sendiri yang hadir di sini, kan itu. Jadi HP selain ada di tangan kanan saya, kadang juga dia pindah tempat hadir di tangan kiri saya. Ketika HP ini pindah ke tangan kiri saya, berarti ada kesamaan. Ada kesamaan antara HP yang ada di sini dengan HP yang ada di tangan kiri saya. Kenapa? Ya karena HP itu sendiri yang pindah ke tangan kiri saya. Kan? Paham enggak? Kalau bengong-bengong saya bingung juga itu. Paham kan? Di sini dikatakan mahia selain di realitas eksternal juga hadir. Jadi apa mahia yang di realitas eksternal itu? Mahia itu pula yang hadir di realitas mental. Mahia itu pula yang hadir di realitas mental. Berarti nanti ada kesamaan, ada korespondensi antara mahia di mental dengan mahia di realitas eksternal. Makanya ketika misalnya dikatakan manusia di luar, manusia itu salah satu misdak dari mahia. Manusia di luar adalah hewan yang berakal. Manusia yang hadir di mental adalah ya itu juga. Manusia adalah hewan yang berakal. Sehingga ada kesamaan di situ, ada korespondensi. Kan? Yang berbeda mana? Yang berbeda dari dimensi? Dari dimensi efeknya. Kan? Mahia eksternal memiliki efek. Mahia mental tidak memiliki efek, tidak memiliki efek seperti efek yang dimilikinya di realitas eksternal. Bukan karena mahianya yang berbeda sehingga satu memiliki satu yang memiliki efek. Mahia itu sendiri, jadi mahia eksternal itu sendiri yang hadir di mental, cuman efeknya ditinggalkan di realitas eksternal. Dalam epistemologi dikatakan bahwa mahia yang hadir di realitas mental ini itu disebut dengan apa? Dengan konsep. Wujud mental itu bahasa lainnya adalah konsep. Konsep yaitu ilmu husuli. Ilmu husuli yaitu ilmu komparatif, ilmu perantara, ilmu hikayah. Jadi selalunya kita melihat wujud mental itu sebagai wujud komparatif. Kita mengkomparasikannya, merelasikannya dengan wujud eksternal. Dikatakan wujud mental, kenapa? Karena kita sedang mengkomparasikannya dengan wujud eksternalnya. Kayak gitu. Jadi api yang ada di mental saya ini merupakan wujud mental dari, kayak gitu. Pasti ada darinya. Wujud mental dari wujud eksternal api. Wujud mental dari. Jadi komparatif. Soalnya komparasi. Sehingga kita menjadikan wujud mental atau konsep itu sebagai cermin untuk melihat realitas eksternal. Makanya wujud mental dalam filsafat di epistemologi disebut dengan ilmu husuli, yaitu konsep. Ilmu husuli
Ini kita melihat pengetahuan dari sisi epistemologis, yaitu sebagai cermin terhadap realitas eksternal. Kenapa? Kemarin rahasianya di situ bahwa ada dualitas antara ilmu dan objek ilmu. Itu bukan satu hal, tapi ada dua hal. Yang satu kita jadikan sebagai cermin, yang satunya lagi sebagai yang dicerminkan. Yang kita pahami, kita lihat melalui cermin itu. Nah, wujud mental adalah wujud komparatif. Wujud yang kita relasikan dengan yang ada di realitas eksternal. Disebut dengan wujud mental. Karena mahia yang ada di realitas eksternal itu sendiri yang hadir di mental, maka sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kesamaan esensial, ada korespondensi esensial antara wujud mental dengan wujud eksternal. Kan? Api yang ada di mental kita adalah wujud yang memiliki efek membakar panas materi. Api yang ada di realitas eksternal juga seperti itu. Berarti ada kesamaan esensial. Tapi berbeda secara ontologis, berbeda secara eksistensial. Nanti kita akan bahas lagi bahwa mahia mental yang hadir di mental kita itu nanti juga bisa dilihat dari sisi ontologis. Ketika dilihat dari sisi ontologis, maka wujud mental tidak lagi dikatakan sebagai wujud mental, tapi dikatakan sebagai wujud eksternal yang juga memiliki efek. Makanya mahia api yang hadir di mental kita sebagai sebuah wujud atau wujud eksternal, bukan sebagai wujud mental, itu juga memiliki efek. Konsep sebagai wujud juga memiliki efek, tapi dia tidak lagi disebut sebagai konsep. Dia disebut sebagai wujud eksternal yang memiliki efek eksternal. Itu nanti akan dibahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Saya akan baca lagi. Sudah berapa menit? Jam berapa? Oh ya. Lanjut. Paham? Paham enggak? Sederhananya gimana? Sederhananya wujud mental adalah wujud eksternal yang kehilangan efek. Nanti kalian bisa lihat itu. Bisa ukur diri sendiri misalnya. Saya ini manusia eksternal atau manusia mental? Saya ini konsep manusia atau manusia aktual? Atau realitas manusia? Jangan sampai seperti Sa'di Syarauzi yang dikatakan Sa'di Syarauzi itu. Ada betapa banyak lukisan-lukisan manusia yang gentayangan di luar. Bukan manusia tapi lukisan manusia. Mengapa katanya? Karena mereka tidak peduli pada jiwa, sebagaimana lukisan manusia itu juga tidak peduli pada jiwa karena memang tidak berjiwa. Nah, ketika gerak kita semuanya hanya berfokus pada raga, pada perkara material dan melalaikan eksistensi jiwa yang harus disempurnakan, ya berarti kita adalah lukisan-lukisan manusia yang gentayangan. Gitu. Lukisan manusia samalah dengan konsep manusia yang tidak memiliki efek kemanusiaan. Gitu. Jadi bagaimana dari filsafat itu kita mencoba untuk merefleksikannya dalam kehidupan. Sehingga bukan sekedar teori. Misalnya dari kajian tentang wujud mental, wujud eksternal ini, itu bagaimana kita mengambil pelajaran sebagai acuan gerak. Sebagai acuan dalam gerak perfeksi. Itu supaya enggak tinggal di langit teorinya. Soalnya ini apa kaitannya ini? Terus, oh iya sudah paham wujud mental, wujud eksternal, paham. Terus pergi tidur lagi. Apa refleksinya dari situ? Kalau saya misalnya setelah memahami ini, saya bisa bercerita tentang manusia aktual dan manusia konsep. Landasannya di buku filsafat harmonisasi itu adalah ini. Teori tentang wujud
mental yang dikaji di filsafat. Begitu cara berfilsafat ya, subuhan ya. Oke, mantap. Pokoknya kalau subuhan saya bilang oke itu, ayo kita lanjut itu. Oke, saya baca lagi. Ini tadi pandangan mayoritas filosof yang meyakini keberadaan wujud mental dan korespondensi esensial antara wujud mental dengan wujud eksternal. Oke, saya baca lagi. Yusamma wujudan zihnian. Jadi mahia yang hadir di mental yang kehilangan efek eksternal disebut dengan wujud mental. Contohnya, fal insan al mawjudu fil kharij, misalnya manusia yang ada di realitas eksternal, jadi manusia eksternal, qaimun la fi mawdu'in bima annahu jauharun. Jadi kalau kita mendefinisikan manusia itu, manusia eksternal adalah manusia yang qaimun la fi mawdu'in, yang tidak bersandar pada sesuatu. Kenapa? Karena manusia adalah substansi. Substansi itu berhadapan dengan aksiden, arad. Jauhar berhadapan dengan arad. Kalau jauhar, dia mewujud di realitas eksternal tanpa sandaran. Berbeda dengan aksiden yang tidak akan mewujud kecuali dia bersandar pada sesuatu yang lain yang kita sebut sebagai substansi. Misalnya warna hitam ini. Warna hitam itu disebut dengan aksiden, arad. Kenapa? Karena ketika dia mewujud di realitas eksternal, dia bersandar pada sesuatu yang disandarinya, sesuatu yang berwarna hitam. Misalnya sekarang dia bersandar pada cangkir. Kita tidak akan menemukan warna yang hanya warna saja. Ambilkan saya warna hitam. Pokoknya warna hitam murni. Bukan sesuatu yang berwarna hitam. Warna hitamnya saja. Itu gimana itu? Gak ada. Itu disebut dengan aksiden. Nah, yang disandarinya disebut dengan substansi. Manusia adalah substansi. Kenapa? Karena kita tidak seperti warna yang bersandar-bersandar pada wujud yang lain. Kita qaimun fi nafsi, qaimun la fi maudu'in, yang hadir, yang merealitas tanpa bersandar pada yang lain, pada wujud yang lain. Kayak gitu. Oke? Dia ingin menjelaskan manusia eksternal dengan efek eksternalnya. Yang pertama adalah efek substansi. Karena manusia eksternal dan karena manusia adalah substansi, maka efek substansi dimiliki oleh manusia, yaitu apa? Tidak bersandar pada sandaran. Nanti manusia yang hadir di mental, dia kehilangan semua efek-efeknya itu. Dia kehilangan efek substansi, dia kehilangan efek jiwa nabati, dia kehilangan efek jiwa hewani, dan kehilangan efek jiwa insani. Manusia mana? Manusia mental. Beda dengan manusia eksternal yang memiliki semua efek-efek itu. Efek substansi, efek jiwa nabati, efek jiwa hewani, dan efek jiwa insani. Itu manusia eksternal. Ini yang ingin dicontohkan sekarang. Fal insanul mawjudu fil kharij qaimun la fi mawdu'in bima annahu jauharun. Sehingga manusia eksternal, karena dia adalah substansi, maka dia merealitas, mewujud tanpa bersandar pada objek. Wa yasihhu
fihi ab'adun salasatun bima annahu jismun. Jadi selain substansi, manusia juga adalah benda. Manusia juga adalah benda. Karena manusia adalah benda, maka manusia memiliki efek bebendaan. Yaitu memiliki 3 dimensi. Tinggi, lebar, apalagi? Tinggi, lebar, apalagi itu ya 3 dimensi itu. Hah? Memiliki 3 dimensi seperti HP ini benda, makanya ada 3 dimensinya, kan? Kayak gitu. Tidak kedalaman, tebal dan sebagainya itu. Itu efek eksternal manusia sebagai benda. Tadi sebagai substansi dia tidak bersandar. Sebagai benda dia memiliki 3 dimensi. Ada 3 dimensinya. Wa bima annahu nabatun wa haywanun wa insanun zu nafsin nabatiyatin wa haywaniyatin wa natiqatin. Dan karena manusia adalah tumbuhan, hewan, dan insan, maka manusia eksternal memiliki jiwa nabati, memiliki jiwa hewani, dan memiliki jiwa insani. Itu realitas eksternal itu. Itu manusia eksternal dengan semua efek-efek eksternalnya. Manusia adalah substansi, benda, hidup dan tumbuh dan berkembang. Jadi benda itu apa? Substansi itu jauhar, benda itu jism, hidup, benda hidup itu yakni di sini maksudnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adalah nabati. Makanya manusia memiliki jiwa nabati. Haywanun yaitu yang persepsi secara indrawi, hassasun, mutaharrik bil iradah, dan bergerak atas dasar kehendak, yakni jiwa hewani, insanun natik. Sehingga manusia adalah substansi jismunamin, hassasun, mutaharrik bil iradah. Jismunamin, substansi jismunamin, hassasun, mutaharrik bil irada, natikun. 5 definisi manusia. Substansi, benda, hidup atau tumbuh dan berkembang, atau tumbuhan dan hewan. Kemudian berakal. Itu definisi manusia. Definisi manusia adalah kita gunakan genus jauhnya, kita urai semua genus-genusnya itu. Dari kalau hewan yang berakal itu genus dekat itu. Genus dekat ya meliputi semua genus-genus yang jauh. Sehingga kalau kita sebut manusia sebagai hewan yang berakal itu sudah komprehensif. Tapi kalau kita sebut manusia adalah benda yang berakal, itu tidak sempurna. Kenapa? Karena ada genus-genus dekat yang tidak dimasukkan dalam definisi itu. Jadi manusia adalah jauharun jismunamin, jauharun jismunamin, haywanun natik. Haywan itu apa? Hassasun mutaharrik bil iradah. Kayak gitu. Itu manusia eksternal dengan semua efek-efek eksternalnya. Wa yazharu ma'ahu atharun hadhil ajnasi wal fusuli wa khawassuha. Jadi manusia eksternal semua efek-efek dari
genus-genus dan diferensia di atas beserta aksiden-aksidennya itu merealitas, mengaktual pada manusia eksternal. Jadi manusia eksternal selain memiliki efek substansial, yaitu efek semua yang disebutkan tadi 5 itu, juga memiliki efek aksidental berupa misalnya berpolitik dan lain sebagainya. Itu efek-efek aksidental manusia. Ada juga efek substansialnya, yaitu efek genus dan diferensianya. Sementara efek aksidennya adalah efek aksiden umum dan aksiden khususnya. Itu aksiden umum misalnya berjalan dengan 2 kaki. Aksiden khusus itu misalnya bersajak atau menulis. Nah, itu manusia eksternal. Kita menemukan semua efek-efek itu pada manusia eksternal. Wal insanul mawjudu fi zihni al ma'lumu lana insanun zatan wajidun lihaddihi ghayra annahu la yatarattabu alaihi syai'un min tilkal atharil kharijiyati. Sementara manusia yang hadir di mental kita, yang kita ketahui, al-ma'lumu lana, insanun zatan, adalah manusia secara esensial, secara makna. Kayaknya manusia yang ada di mental kita ini adalah manusia. Wajidun lihaddihi, memiliki semua makna-makna manusia tadi itu. Kan? Jadi konsep manusia maknanya adalah ya manusia, yaitu substansi jismun amin hassasun mutaharrik bil iradah natikun, atau hewan yang berakal. Itu manusia yang kita miliki itu. Esensinya sama. Yang dia ingin katakan bahwa dari sisi esensi manusia eksternal itu sama dengan manusia mental. Manusia eksternal adalah tadi itu substansi benda hidup yang tumbuh dan berkembang, hewan yang berakal. Itu manusia eksternal, esensi manusia eksternal. Manusia mental, ya itu juga maknanya. Kita nggak memaknai manusia dengan makna yang berbeda. Jadi ada kesamaan esensial antara manusia di realitas eksternal dengan manusia di realitas mental. Cuman katanya, walaupun manusia mental yang hadir di mental kita, yang kita ketahui itu juga adalah manusia, dari sisi esensi, ghairu annahu, akan tetapi katanya bahwa manusia mental tersebut la yatarattabu alaihi syai'un min tilkal asaril kharijiyati, dia tidak memiliki satupun dari efek-efek manusia eksternal. Kalau tadi manusia eksternal semua substansinya, semua definisinya itu, semua genus dan diferensianya beserta aksiden-aksidennya itu memiliki efek di luar. Tapi manusia yang ada di mental kita, walaupun sama dari sisi genus dan diferensianya, cuma dia tidak memiliki efek. Sehingga manusia yang di mental kita ini, dia bukan hanya bukan substansi, tapi dia adalah sesuatu yang bersandar pada jiwa kita, kan? Sehingga misalnya manusia yang hadir di mental saya itu tidak bergerak atau bergerak ya? Bayangkan kalau dia bergerak juga. Gitu. Jadi manusia yang hadir di mental saya juga memiliki efek berpikir. Bayangkan itu. Jadi ketika saya sedang mengonsepsi manusia yang saya konsepsikan itu juga mengonsepsikan saya.
Nah, bayangkan kalau ada efek eksternalnya juga kan, pasti repot hidup itu. Kalau kalian mengimajinasikan seseorang, maka imajinasi kalian itu ikut juga berimajinasi. Masih untung kalau dia tidak berpikir, jangan-jangan saya ini adalah hasil dari imajinasi ini. Bayangkan kalau manusia di mental kita ini yang kita bentuk itu, yang kita hadirkan di mental kita, itu juga memiliki efek eksternal. Berupa apa? Berupa berpikir. Sehingga ketika kita memikirkan manusia yang kita pikirkan ikut juga berpikir. Dan pikirannya adalah jangan sampai dia adalah manusia yang terpikirkan. Dan ketika dia mengetahui itu, dia berusaha meloncat keluar dari pikiran kita. Tanpa kita sadari. Tiba-tiba hilang. Kemana tadi? Mungkin begitu konsep tiba-tiba hilang konsep itu. Kenapa? Hilang konsep. Kemana hilangnya? Berarti dia loncat keluar kan. Maksudnya dia bosan kalian pikirkan. Maka jangan sembarang berimajinasi. Nanti dia ikut berimajinasi dalam. Makanya disebut dengan pasif. Kalau Rocky Gerung bilang perempuan imajinasi itu fiktif itu indah, kan? Tidak seperti perempuan eksternal. Mungkin maksudnya karena pasif itu. Bisa digerakkan sana sini, bisa dibentuk-bentuk, terserah kita mau apakan dia. Jadi perempuan imajinatif. Kita bisa melekatkan predikat-predikat kepadanya, dia sangat cantik dan sebagainya. Tapi semua predikatnya juga imajinatif. Kemarin saya cerita itu ada kekasih hayalan itu. Semua sifat-sifat yang kita predikatkan kepadanya juga hayalan. Kenapa? Karena kekasihnya hayalan. Maka bagaimanapun penjelasan kita tentangnya, bahwa dia seperti ini, seperti ini, semuanya itu merupakan hayalan juga. Kenapa? Karena dipredikatkan pada sesuatu yang bersifat hayali. Maka apapun itu juga hayalan. Bayangkan itu. Kekasih mental ya. Maksudnya sifat-sifatnya juga mental semua. Itu maksudnya. Ghairu annahu la yatarattabu alaihi syai'un min tilkal atharil kharijiyah. Itu pandangan para filosof. Mayoritas filosof meyakini bahwa mahia selain memiliki realitas eksternal juga hadir di mental dan kehilangan efek eksternalnya. Mahia eksternal yang hadir di mental itu kemudian disebut dengan wujud mental atau konsep atau pengetahuan atau ilmu. Minggu depan kita akan menjelaskan tentang masih pandangan tentang wujud mental, pandangan dari minoritas filosof dan juga pandangan dari para teolog. Ini pandangan yang pertama tadi. Pandangan yang kedua adalah pandangan minoritas filosof yang mengingkari korespondensi esensial antara wujud mental dengan wujud eksternal. Kata mereka tidak ada kesamaan esensial antara wujud mental dengan wujud eksternal. Itu pandangan yang kedua. Kalau pandangan yang pertama tadi, wujud mental itu ada dan ada kesesuaian esensial antara wujud mental dengan wujud eksternal. Oke. Itu kita akan jelaskan minggu depan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.